Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa khalil rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati wa alja'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassiril huda li. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa hab lana ma wahabtahu li'ibadika as-salihin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah yang kita langkahkan sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan langkah-langkah tersebut sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan ibadah, memperbanyak amal soleh dan ketaatan sampai Allah Jalla Jalaluhu mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan jalan mereka, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan mereka dan mengumpulkan kita di dalam surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, melanjutkan kajian pekanan kita, kitab Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khair wad din, yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah Ibn Alawi Ibn Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kita sebagaimana yang sudah kita mulai pada minggu yang telah lalu berada pada pembahasan tentang akibat buruk dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dampak buruk dari berbuat maksiat kepada Allah dan mengerjakan dosa. Di antara yang sudah disebutkan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya dampak paling buruk dari dosa yang dikerjakan oleh seseorang
akibat paling buruk atas maksiat yang dilakukan oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka yang Allah sifati para penghuni neraka di dalam surat Thaha ayat 74 yang kita sampaikan pada minggu yang telah lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu jahannam, sesungguhnya baginya, bagi orang yang berbuat dosa, bagi orang yang berbuat maksiat, bagi orang yang melakukan kejahatan, neraka jahanam. Lalu kata Allah tentang dia yang masuk ke dalam neraka jahanam itu, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati di dalam neraka jahanam dan juga tidak hidup. Maksudnya bahwa orang yang disiksa di dalam neraka, ketika dia disiksa hidup-hidup, kena siksaan dia mati, setelah mati dihidupkan kembali oleh Allah untuk disiksa lagi, lalu disiksa lagi sehingga mati lagi, dihidupkan kembali dan seterusnya. Dilakukan seperti itu oleh Allah. Di dalam ayat lain Allah katakan, kenapa dihidupkan, disiksa, lalu mati, dihidupkan lagi? Allah Jalla fi'ulah mengatakan, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksa, agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara yang disebutkan dari akibat buruk atas dosa dan maksiat, atau dampak buruk atas dosa dan maksiat, bahwasanya orang yang mengerjakan dosa tidak akan pernah luput dari siksaan Allah. Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 4 menyatakan bahwasanya apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan itu mengira bahwa mereka akan luput dari siksa kami. Maka kata Allah, sungguh buruk prasangka mereka. Ini ayat menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah melupakan dosa-dosa itu. Bahkan dalam surat Az-Zalzalah, sebagaimana kita ketahui, sekecil apapun dosa itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada si hamba, dan si hamba itu akan melihat balasan dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan sebesar zarrah keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat, yarah, maka dia akan melihat balasannya. Maka akan ada balasan yang akan diberikan oleh Allah taala. Dan balasan terburuk sebagaimana tadi yang kita sebutkan adalah neraka, yang begitu dahsyat siksa di dalamnya, yang begitu pedih azab di dalamnya. Termasuk juga yang kita sebutkan minggu lalu, bahwasanya di antara dampak buruk dosa dan maksiat adalah membuat seseorang yang bermaksiat itu sesat dan jauh dari petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Di dalam hadis juga dikatakan oleh Nabi SAW bahwa di antara dampak buruk maksiat dan dosa, menyebabkan orang yang sedang melakukan dosa itu dicabut imannya oleh Allah, dilepas imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita sampaikan minggu lalu ialah bahwa seorang hamba apabila dia mengerjakan sebuah dosa, mengerjakan satu dosa, maka hatinya itu dititiki dengan titik hitam. Kalau dia tidak bertaubat dari dosa tersebut, lalu kemudian berbuat dosa berikutnya lagi, ditambah lagi titik hitamnya. Semakin banyak dia mengerjakan dosa, maka akan semakin banyak titik hitam di hatinya, dan pada akhirnya tertutuplah hati tersebut dari kebaikan. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin, ketika Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, kata Allah, bahkan perbuatan yang mereka lakukan itu menutupi hati-hati mereka. Wah, jadi itu bahayanya dosa. Hari ini berbuat dosa, satu titik hitam di hati kita. Besok berbuat maksiat lagi, ditambah titik hitamnya. Setiap hari berbuat maksiat, maka semakin banyak titik hitam itu, yang pada akhirnya kalau tidak ditaubati kepada Allah dan tidak minta ampun kepada Allah, maka menghitamlah seluruh hati itu, dan tertutuplah hati itu dari kebaikan. Tidak akan bisa menerima kebaikan, tidak akan bisa untuk
menerima kebenaran karena menghitam. Dan itu proses tuh, mulai dari menghitam sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang minggu lalu kita sampaikan. Kemudian pada kesempatan malam ini lanjutan daripada dampak buruk dari dosa dan maksiat. Penulis rahimahullah taala mengatakan wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan qaswatul qalbi min kathratidz dzunub, kerasnya hati itu gara-gara banyaknya mengerjakan dosa dan maksiat. Jadi tadi mulai dari titik hitam dulu, satu dosa satu titik hitam, sampai ratusan dosa, berarti ratusan titik hitam di hatinya. Tertutup hati itu dari kebaikan, lama kelamaan hati yang tidak menerima kebaikan itu ditambah lagi dengan dosa terus menerus, maka akan mengeras hati itu, keras hati, dari gelap menjadi keras. Dan hati itu apabila dia sudah mengeras, ada tanda-tandanya disebutkan oleh para ulama. Di antara tanda kerasnya hati seseorang, yang pertama kata mereka adalah al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah. Tidak pernah ada waktu dalam 24 jam dia berzikir mengingat Allah Ta'ala. Itu salah satu tanda yang menunjukkan bahwa hati seseorang itu sudah mulai mengeras, sudah mulai mengeras. Begitu juga kata para ulama adamul khusyuk, kalau dia beribadah dia tidak bisa khusyuk. Ini sembahyang kan kita dituntut khusyuk tuh. Orang yang hatinya keras dia akan susah khusyuk dalam sholatnya. Ada aja yang mau olahnya kada khusyuk tuh. Padahal sudah dalam sembahyang tuh masih ingat yang di rumah, masih ingat kabun, masih ingat apa ngarannya partai, masih ingat macam-macam. Hanya rimbah Allahu Akbar takbiratul ihram sudah melayang dah pikirannya ini kemana-mana. Nah, itu tanda, salah satu tanda bahwa adanya kekerasan dalam hati seseorang. Bahaya gitu. Jadi lalai dari berzikir. 24 jam berlalu tidak ada zikir yang terucap di lisan. Tapi kalau untuk apa ngarannya panderan yang lain itu kisah dunia lancar aja, mulai sunsung sampai sore. Tapi mengingat Allah, berzikir kepada Allah tidak ada waktu. Itu tanda kerasnya hati. Kalau beribadah susah khusyuk dalam ibadah. Sekalinya masuk dalam ibadah hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Itu juga bagian daripada tanda kerasnya hati. Termasuk juga kata para ulama, di antara tanda kerasnya hati seseorang ialah bahwa dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak mau dikatakan tidak punya rasa malu, kurangnya rasa malu kepada Allah. Sehingga berbuat maksiat tidak ada lagi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan seseorang malu kepada Allah. Allah kasih dia banyak nikmat, tapi nikmatnya dia gunakan untuk mendurhakai yang memberi nikmat itu. Itu harusnya kan mendatangkan rasa malu kepada Allah yang memberi nikmat itu. Masa fasilitas dari Allah digunakan untuk menentang Allah, fasilitas pemberian Allah digunakan untuk mendurhakai Allah. Harusnya malu, tapi ada orang-orang yang tidak lagi merasa malu ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan maksiat, ketika dia melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun juga menjadi tanda kerasnya hati seseorang. Termasuk kata para ulama qillatul khauf minallah, sedikitnya rasa takut kepada Allah. Jadi tidak peduli lagi, tidak pernah merasa kalau saya berbuat dosa takut dihukum oleh Allah, takut diazab oleh Allah, takut dibuat mati hati saya oleh Allah, atau dibuat keras hati saya oleh Allah. Tidak ada rasa takutnya sama sekali. Itu tanda bahwa hati itu mengeras. Termasuk juga di antara tanda kerasnya hati kata para ulama, susahnya mata ini menangis karena dosa dan maksiat. Susah apa? Mengeluarkan air mata. Kita pernah nggak merenung dalam sehari itu, memikirkan tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Dosa, entah dosa kemarin, dosa minggu lalu, dosa bulan lalu, dosa tahun lalu. Merenung, kemudian menyesal, lalu menangis, atau bangun tengah malam
lalu kemudian dalam sholat menangis. Kalau ada orang yang matanya ini mudah mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa-dosanya lalu dia takut kepada Allah, maka itu tanda lembutnya hati seseorang. Tapi sebaliknya, jikalau ada kemudian seseorang yang tidak pernah ingat sama sekali kepada dosanya, tidak pernah menyesali dosa-dosanya, dan susah air matanya mengalir karena ingat terhadap dosa dan karena takut terhadap siksa Allah, maka itu adalah tanda bahwasanya hati itu mulai mengeras. Bahaya hati ini mulai mengeras, karena habis mengeras bisa mati hatinya. Jadi mulai dari gelap, mengeras, sakit, mati. Dan kalau hati rusak, hati ini kalau rusak jemaah, maka dia akan menular ke anggota badan yang lain. Makanya kan hadis yang mungkin sering kita mendengarnya, Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluha sairul jasad, maka seluruh jasad ini, seluruh anggota badan ini ikut baik. Jadi tergantung hatinya. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad, wa idza fasadat, apabila hatinya rusak, segumpal daging itu rusak, fasada sairul jasad, rusak seluruh anggota badan. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi gelap, mengeras, kemudian hatinya sakit lalu mati, maka rusaklah hati itu. Bahwa hati rusak menular ke mata. Mata ini sukanya melihat yang haram, melihat artis berjoget di atas pentas. Nanti ulang lagi minggu semalam ini juga contohnya lah. Ini rame kan ini rencananya. Itu tanda-tanda rusaknya mata itu muncul dari dalam hati. Dari dalam hati. Jadi berasal dari rusaknya hati, menular ke rusaknya mata, suka melihat yang Allah haramkan matanya. Suka melihat yang Allah haramkan. Menular ke telinga, suka mendengar yang Allah haramkan. Suka mendengar yang Allah murkai. Mendengar mendengar dangdut, mendengar apa lagi, musik, mendengar, ya itulah, itu salah satu contohnya. Mendengar riba, mendengar keburukan orang lain, mendengar aib orang lain. Itu kenapa telinga bisa serusak itu? Karena dari dalamnya rusak, dari hatinya rusak. Kenapa hatinya rusak? Gara-gara maksiat dan dosa. Gara-gara maksiat dan dosa. Habis itu menular lagi ke mulut. Mulutnya ini bepander nang haram, menyebut aib orang, menggibah orang lain, memaki orang lain, mencaci orang lain, berkata-kata kotor dan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Itu berasal dari hati, rusak mulut, gara-gara hati juga rusak. Habis itu menular ke tangan. Jadi dari hati menular ke tangan. Makanya tangannya mengambil hak orang, tangannya mencuri harta orang, tangannya menyogok orang, dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Rusak itu tangan karena rusak hatinya. Hatinya rusak kenapa? Gara-gara dosa dan maksiat yang belum ditaubati kepada Allah Ta'ala. Menular ke kaki, atau sebelum kaki menular ke hati, menular ke perut. Jadi perutnya itu isinya yang haram, berasal dari hati yang rusak juga. Menular ke kemaluan, maka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan dengan kemaluannya. Menular ke kaki, rusak hati, rusak kakinya, melangkah ke tempat-tempat maksiat, melangkah ke tempat-tempat yang Allah murkai, wal iyadu billah. Tapi kalau hatinya baik, maka matanya akan ikut baik. Seperti itu kata Rasulullah, idza saluhat saluha sairul jasad. Apabila hati baik, atau segumpal darah itu, segumpal daging itu tadi baik, maka seluruh badan pun juga baik. Matanya terjaga dari yang haram, hanya melihat yang Allah bolehkan. Telinganya terjaga dari yang haram, terjaga dari maksiat, hanya mendengar yang Allah
perbolehkan, dan seterusnya sampai kakinya juga demikian. Itu. Nah, maka bahaya maksiat ini, bahaya dosa ini. Mengeraskan hati, lalu banyak keburukan gara-gara kerasnya hati. Banyak menularkan dosa dan maksiat ke anggota badan yang lain. Maka perlu untuk menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ini yang berikutnya di antara dampak buruk dosa lagi. Innal 'abda la yuhramar rizqa bidzambi yusibuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, sesungguhnya seorang hamba sungguh dihalangi dari rizki gara-gara dosa atau satu dosa yang dia lakukan. Nah, ini juga dosa dan maksiat, di antara dampak buruk atau akibat buruknya adalah membuat seorang hamba itu susah rizkinya. Membuat seorang hamba susah dalam urusan rizki. Dan rizki, kalau kita sebut rizki itu tidak melulu harta. Jangan dibatasi rizki cuman sebatas harta, karena kalau kita batasi rizki hanya sebatas harta, maka nanti kita akan berpikir dan kita akan melihat ada banyak orang yang banyak dosa dan maksiatnya tapi hartanya berlimpah. Maka rizki bukan hanya semata-mata harta, tapi rizki jauh lebih luas dari sekedar harta. Kesehatan juga rizki. Ada orang suka bermaksiat, Allah bukakan pintu rizki hartanya dengan maksiatnya yang banyak itu, dengan dosanya yang begitu banyak, tapi Allah kasih rizki harta banyak, tapi di sisi lain tidak Allah beri rizki kesehatan, garing terus, macam-macam penyakitnya. Nah, jadi satu rizki masih Allah buka, rizki harta masih Allah beri, walaupun banyak dosanya, walaupun banyak maksiatnya, tapi Allah tarik rizki apa? Allah tarik rizki kesehatan. Jadi banyak penyakitnya, ada gula darah lah, ada apa namanya, penyakit jantung, ada macam-macam. Nah, itu boleh jadi dihalangi dapat rizki sehat itu gara-gara apa? Gara-gara maksiat dan dosa. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Innal 'abda la yuhramar rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba dihalangi dari rizki gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Boleh jadi Allah kasih rizki harta, Allah kasih rizki sehat. Orangnya banyak maksiat tapi hartanya banyak dosa tapi badannya sehat walafiat. Tapi Allah halangi dia dari rizki anak yang soleh misalnya. Anaknya buntat berataan, ya, anaknya jadi hantu berataan misalnya kan, misal gara-gara dosanya, gara-gara maksiatnya. Jadi dia dapat rizki harta, dia dapat rizki kesehatan, tapi sayangnya dia tidak peroleh rizki anak yang soleh. Itu rizki juga, bahkan itu rizki yang luar biasa. Itu rizki yang luar biasa. Anak yang soleh, nanti kalau mati kita mendoakan, kita sujud, dia doakan kita dalam sujudnya, mengangkat tangan dia meminta kepada Allah, dia tidak melupakan orang tuanya dalam doa-doa yang dia panjatkan. Nah, itu luar biasa. Nah, maka anak yang soleh itu juga rizki, bahkan rizki yang tak ternilai harganya. Ada orang diberi rizki harta padahal maksiatnya banyak, diberi rizki kesehatan, diberi rizki anak, tapi tidak diberi rizki istri yang solehah. Istri yang solehah juga rezeki. Maka bininya nih, ya Allah, ngalu kepala mau urusnya. Nah, itu kan boleh jadi gara-gara dosa maksiat. Maka minggu yang lalu ulun sampaikan, Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala, kata beliau, aku melakukan satu dosa dan satu maksiat, dan aku tahu bahwa aku baru saja melakukan dosa dan maksiat itu dari akhlak dan perangai istriku. Istri ini kalau mulai membangkang sudah kepada suaminya, jangan dikira itu kedurhakaan istri saja. Boleh jadi ada maksiat dilakukan oleh suami, ada dosa yang dikerjakan oleh suami. Maka Allah buat istrinya menjadi membangkang. Allah buat istrinya menjadi membangkang. Karena itu juga bagian dari cara Allah menghalangi rizki seorang. Allah halangi dia dari rizki istri yang baik, istri yang salihah. Termasuk juga boleh jadi diberi rizki harta, diberi rizki kesehatan, diberi rizki yang lain-lain, tapi tidak diberi rizki ibadah oleh Allah Ta'ala. Maka susah sekali ibadahnya. Orang nih banyak dosa tapi hartanya berlimpah, karirnya naik terus, sukses orangnya. Dalam banyak maksiat yang dikerjakan, dalam banyak dosa yang dia lakukan, hartanya banyak, karirnya naik, pangkat jabatannya naik,
tapi boleh jadi Allah halangi dia dari rizki bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rizki. Orang tuh bisa dia berangkat dari rumahnya ke musalla, itu rizki yang Allah berikan. Tidak semua orang dapat rizki itu. Ada kan orang tuh kada tahu-tahu mendengar azan, telinganya mendengar Allahu Akbar, rumahnya di parak musalla, rumahnya parak musalla, tapi tidak tergerak dia untuk berangkat dari rumahnya menuju musalla itu. Maka di dalam rumah aja, seumuran pokoknya bila sembahyang dalam rumah aja, ini ngarannya kada dapat rizki taufik untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan itu bagian dari rizki. Tidak semua orang dapat rizki itu. Dapat rizkinya misalnya ada waktu dalam sehari untuk baca Al-Quran, rizkinya bisa beribadah bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu rizki juga, dan itu rizki yang luar biasa. Maka rizki tidak melulu harta. Atau anggaplah misalnya hadis ini yang dimaksud oleh Nabi adalah harta. Sesungguhnya seorang hamba dihalangi dari rizki, dapat harta misalnya gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Boleh jadi maknanya seperti itu kata para ulama. Lalu bagaimana dengan orang yang rizkinya banyak sementara maksiatnya juga banyak? Maka boleh jadi itu adalah lanjuran yang di dalam syariat disebut dengan istidraj. Terkadang ada orang yang Allah manjakan, maksiatnya banyak, dosanya banyak, tapi Allah manjakan dia dengan rizki yang banyak. Allah manjakan dia dengan rizki yang banyak. Itu bukan berarti dosanya itu tidak berpengaruh, tapi Allah ingin membuat orang ini semakin larut dalam dosa dan maksiatnya untuk Allah timpakan hukuman yang datang secara tiba-tiba. Makanya dalam hadis pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajula atau idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma syaa atau ma yuhib." Apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba apapun yang dia inginkan, diberi terusnya oleh Allah. Ingin jabatan, diberi jabatan oleh Allah padahal orangnya larut dalam maksiat. Ingin harta yang banyak, Allah beri harta yang banyak padahal dia larut dalam dosa. Apabila engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Allah memanjakan seorang hamba dengan memberinya semua yang dia inginkan padahal dia banyak melakukan dosa, padahal hamba itu banyak melakukan maksiat, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Allah ingin membuatnya terlena dengan hartanya, dengan nikmat yang dia terima, sehingga dia lupa bahwa dia ini sedang mendurhakai Allah, lalu akhirnya Allah akan hukum secara tiba-tiba. Allah hukum secara tiba-tiba, wal iyadu billah. Nah, jadi itu dampak buruk dosa. Dampak buruk dosa dihalangi dari rezeki. Dihalangi dari rezeki. Susah rezeki. Karena memang ketakwaan itu salah satu kunci rezeki. Kita sering pernah sampaikan dan juga sering kita sampaikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan untuknya jalan keluar atas setiap masalah dan problemnya, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ketakwaan itu kunci rezeki, dosa itu penutup pintu rezeki. Dosa penutup pintu rezeki. Ini orang yang lagi cari rezeki ini, jangan sampai mencarinya dengan cara bermaksiat, karena itu hanya akan menutup pintunya. Kan kadang-kadang ada orang behimat benar nih mencari rezeki ini, saking behimatnya sampai kada ingat lagi dengan waktu sembahyang. Itu bukan malah Allah mudahkan rezekinya, tapi malah Allah susahkan rezekinya. Berdasarkan hadis Nabi ini, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ada orang tuh dalam rangka mencari rezeki, dia menempuh jalan yang haram. Menempuh jalan yang haram dengan pikiran, dengan anggapan bahwa dengan demikian rezekinya akan semakin banyak. Tidak demikian. Justru dengan menempuh jalan yang haram akan Allah halangi dia dari mendapatkan rezeki. Akan Allah buat dia terhalang dari mendapatkan rezeki. Jadi menjauhi dosa-dosa. Ada orang terlalu terobsesi hendak benar sugih, kan misalnya asalnya miskin, lalu terobsesi hendak sugih, begawi behemat, kada ingat waktu, kada ingat sembahyang, kemudian
kada peduli yang haram. Ini bukan malah tambah sugih nih. Ini tambah sakit. Sudah miskin di dunia, di akhirat sakit lagi, miskin juga. Kasihan. Ada orang-orang seperti ini. Itu diantara dampak buruk dosa juga. Harus dihindari karena hanya akan menyumbat pintu rezeki. Wa auhallahu ila Musa, ya Musa, awwalu man mata min khalqi iblis la'anahullah li'annahu awwalu man asani wa man asani katabtuhu mayitan. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa kata Allah dalam wahyunya kepada Nabi Musa? Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, kata Allah, awwalu man mata min khalqi iblis, orang pertama yang mati dari makhlukku adalah iblis. Iblis sudah mati ke belum? Belum mati iblis. Allah ulur iblis ini sampai terjadi kiamat kira, untuk menggoda, untuk membujuk, merayu hamba-hamba Allah. Tapi kenapa di dalam wahyunya kepada Nabi Musa Allah katakan bahwa iblis itu adalah makhluk pertama yang mati? Allah katakan li'annahu awwalu man asani, karena iblis adalah orang pertama yang berbuat maksiat kepadaku. Jadi orang pertama yang melakukan dosa itu iblis. Kapan? Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, lalu Allah suruh malaikat untuk sujud kepada Adam, termasuk iblis Allah perintahkan, tapi iblis menolak. Dia bermaksiat kepada Allah dengan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Maka iblis dengan demikian berbuat dosa, bahkan orang pertama yang berbuat dosa kepada Allah. Maka Allah katakan iblis orang pertama yang mati dari makhluknya. Walaupun dia masih hidup, sejatinya orang yang bermaksiat itu sudah mati. Orang yang bermaksiat itu sudah mati. Jadi dia hidup tuh cuman hidup jasadnya aja lagi, hatinya sudah mati, sudah dianggap mati oleh Allah. Wa man asani katabtuhu mayitan. Lalu Allah katakan kepada Nabi Musa, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka aku tulis dia termasuk orang yang sudah mati, kata Allah Ta'ala. Jadi orang yang suka maksiat, suka dosa, sekalipun dia hidup, sejatinya dia sudah mati, karena tergolong orang mati di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayat hidup aja berarti itu berjalan masih kan di atas bumi ini, berjalan di jalanan, banyak gawe dosa, banyak gawe maksiat, sejatinya mati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga diantara dampak buruk dosa maksiat, menjadikan orang itu mati sekalipun jasadnya hidup. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah wala ahanatha bimithli ma'siyatillah wa kafal mu'minu min nasrillahi lahu an yara aduwahu ya'malu bima'siyatillah. Berkata Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau seorang ulama tabi'in, bahkan imamnya para tabi'in, murid para sahabat. Apa kata Imam Sa'id ibn al-Musayyib? Beliau mengatakan, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Tidaklah hamba-hamba Allah memuliakan diri-diri mereka dengan seperti ketaatan kepada Allah. Jadi maksudnya bahwa melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal soleh dan ibadah, itu adalah cara kita memuliakan diri kita. Cara kita memuliakan diri kita. Orang yang mau nih disuruh sholat 5 waktu, dia laksanakan sholat 5 waktu, dia sedang memuliakan dirinya. Orang yang ketika bulan Ramadan disuruh puasa oleh Allah, lalu dia puasa, dia sedang memuliakan dirinya. Bagaimana tidak memuliakan? Karena dengan mengerjakan ibadah itu Allah ridha kepada dia, dan nanti di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu berarti kan sama saja dia sedang memuliakan dirinya, karena dia sedang berusaha memasukkan dirinya ke dalam surga dengan ibadah dan ketaatan itu. Makanya kata Imam Sa'id ibn al-Musayyib, tidaklah hamba-hamba Allah memuliakan diri-diri mereka dengan seperti ketaatan kepada Allah. Lalu sebaliknya, wala ahanatha bimithli ma'siyatillah. Tidaklah para hamba menghinakan diri mereka dengan seperti kemaksiatan kepada Allah. Jadi ketika seorang hamba melakukan maksiat, dia mengerjakan dosa nih dalam hidup ini, sejatinya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Kita gawi riba nih, maka
bukan sedang memuliakan kita, walaupun terlihat mulia dengan banyak harta, dengan cara riba tadi, tapi sejatinya kita sedang menghinakan diri kita dengan melakukan maksiat itu. Kita melakukan dosa mencuri misalnya, atau narkoba, minuman keras, atau dosa-dosa lainnya, maka saat itu sama saja kita sedang menghinakan diri. Kenapa menghinakan diri? Karena kita sedang berproses untuk menjerumuskan diri kita ke dalam neraka, dan tidak ada tempat paling menghinakan daripada api neraka, yang di dalamnya orang yang masuk ke situ disiksa habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang bermaksiat sedang berproses memasukkan dirinya ke dalam neraka, sama saja dia sedang menghinakan dirinya. Maka orang yang berbuat maksiat sejatinya sedang menghinakan dirinya sendiri, waliyadzubillah. Tapi kadang-kadang kan orang tidak berfahaman seperti ini, makanya terus saja mengerjakan dosa, terus saja mengerjakan maksiat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada sebahagian dosa itu yang dianggap kalau dia melakukan itu justru dia sedang memuliakan dirinya. Nah, itu anehnya tuh. Padahal apapun bentuk maksiatnya, apapun bentuk dosanya, ketika seorang hamba mengerjakannya, dia sedang menghinakan dirinya dengan dosa itu. Dia sedang menghinakan dirinya dengan dosa itu, karena dengan demikian dia sedang berusaha menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Lalu kata Sa'id Ibn al-Musayyib, wa kafal mu'minu min nasrillahi lahu, dan cukuplah pertolongan Allah kepada seorang mukmin, an yara aduwahu ya'malu bi ma'siyatillah, dia melihat musuhnya melakukan maksiat kepada Allah. Ini kita orang beriman punya musuh, iblis, itu musuh yang nyata Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, cukup kata Sa'id Ibnul Musayyib pertolongan Allah bagi seorang mukmin ketika seorang mukmin itu melihat musuhnya berbuat maksiat kepada Allah. Tidak usah lagi kita membuat diri kita capek melayani orang-orang yang memusuhi kita. Cukup dengan dia memusuhi kita, dia sedang melakukan maksiat kepada Allah, nah itu sudah cukup sebagai pertolongan Allah untuk kita dari musuh yang memusuhi kita. Kemudian waqala Muhammad bin Wasi', adz-dzambu 'ala adz-dzambi yumitul qalba. Berkata Al-Imam Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, adz-dzambu 'ala adz-dzambi yumitul qalba. Dosa di atas dosa, maksudnya melakukan dosa setelah dosa yang tadi, atau terus-menerus melakukan dosa, yumitul qalba, itu dapat mematikan hati. Nah, ini paling parah nih, ini paling buruk dampak dosa terhadap hati kita. Sebelumnya sudah disebutkan mengerjakan dosa, berbuat maksiat itu membuat hati dititiki dengan titik hitam sampai hati jadi gelap. Jadi dosa menggelapkan hati. Ini masih bisa dibersihkan. Kalau hati ini gelap, dibersihkan dengan taubat, maka kembali putih lagi hati kita. Tapi kalau tidak ditaubati, semakin gelap, akhirnya hatinya hatinya mengeras. Hati sudah mengeras, hati sakit, itu sudah semakin parah. Dan kalau semakin parah lagi daripada itu, karena semakin banyak mengerjakan dosa, hati bisa mati. Ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Wasi', mengerjakan dosa di atas dosa, mengerjakan maksiat setelah maksiat, itu mematikan hati, wal'iyadzubillah. Kalau hati sudah mati, maka dia sudah tidak peka lagi dengan kebenaran, tidak akan pernah bisa lagi menerima kebaikan, dan dia sudah tidak lagi bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Perasaannya baik terus, perasaannya baik terus. Perasaannya hadir ke musola dengan hadir ke wadah orang bedangdut tentu sama aja. Nah, itu tuh bahaya tuh. Ini ada nang gitu. Ada nang gitu. Sama aja pokoknya. Pas orang ada acara takbir akbar tulak juga. Tapi pas ada orang acara orkesan tulak juga. Nah, itu tuh akibat tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu salah satu indikasi matinya hati seseorang. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya dari dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.